Shalom, perkenalkan nama saya Mirna Manafe, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas FKIP, saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini, mata kuliah profesi kependidikan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan secara sadar yang terencana berarti proses pendidikan yang dilaksanakan secara tidak asal-asalan dan untung-untungan, tetapi proses yang bertujuan sehingga dapat dilakukan guru dan siswa bisa dapat diarahkan pada pencapaian tujuan. Proses pendidikan terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar untuk memperoleh hasil atau proses yang terjadi pada anak agar dapat mengembangkan upaya potensi anak didik dan membentuk sikap, kecerdasan, dan keterampilan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dasar dalam peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia secara yuridis formal yang telah dirumuskan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 2019 45 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas Pancasila. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 27. Yang ketiga, tahun 1973 tentang pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Yang keempat, MPR tahun 1993 tentang pendidikan nasional yang berakrakan pada kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kelima, pada tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang keenam, pada tahun 2003 tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan nasional juga dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkembangnya potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan memiliki akal mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Sebelum memasuki sekolah dasar, sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, memastikan atau kemampuan berpikir kognitif, berkomunikasi atau bahasa, fisik atau motorik, emosi, dan sosial. PAUD meyakini bahwa kehidupan perkembangan anak di masa depan akan berpengaruh karena kurang mampu memecahkan masalah dan mudah dilatih agar perkembangannya dapat tumbuh progresif sesuai usia. Bentuk layanan PAUD pendidikan bagi anak usia dini melalui 3 jalur. Yang pertama, formal, non-formal, dan informal. PAUD formal terbentuk taman kanak-kanak. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain atau
titipan anak. PAUD informal yaitu pendidikan keluarga, lingkungan termaksud homeschooling. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Pentingnya pendidikan bagi anak usia dini dapat dilihat dari peningkatan jumlah lembaga PAUD. Perhatian akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini sudah sejak lama didengungkan oleh para tokoh PAUD yaitu Pestalozzi, Roybal, Montessori, dan Ki Hajar Dewantara. Ada dua alasan penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitas. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan otak yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Dengan usia berkembang anak dan keunikan setiap anak, seorang guru sebelum mendidik perlu memahami siapa anak usia dini, bagaimana karakteristik perkembangan mereka sehingga mengerti kebutuhan belajarnya. Pendidikan berdasarkan konsep PAP. Yang pertama, terbangunnya seluruh potensi dalam diri. Potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan tetapi semua domain. Yang kedua, adanya keterkaitan atau integrasi antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, pendekatan berpusat kepada siswa bukan guru, sehingga terjadi pola interaksi aktif pada diri anak dengan teman sebaya, guru dan sumber belajar. Yang keempat, penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil, tetapi juga proses. Yang kelima, belajar menjadi sesuatu yang menantang, sekaligus menyenangkan. Yang keenam, memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Yang ketujuh, mampu menumbuhkan minat belajar anak.